Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan pastinya bahagia dimanapun Anda berada. Ya, sembari beraktivitas kali ini, Andin hadir di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang dan juga dari Disub Kabupaten Magelang. Dan kali ini kita bakal ngobrolin terkait dengan penyelenggaraan perizinan angkutan umum di Kabupaten Magelang. Ya, Sobat Gemilang, seperti yang kita tahu ya, sektor transportasi memegang peranan penting dalam mendukung segala aspek kegiatan masyarakat dalam suatu daerah, baik pada kegiatan yang bersifat sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, budaya, dan banyak lagi ya. Dan transportasi ini sendiri bisa dibedakan menjadi transportasi yang bersifat private atau pribadi dan transportasi umum. Oke, hari ini kita akan membahas tentang transportasi atau angkutan umum. Apa aja sih kriterianya, bagaimana layanannya, dan bagaimana nih cara pengurusan izin berusaha dan lain-lain. Dan untuk menjawab itu semua sudah ada narasumber yang hadir di studio Radio Gemilang. Langsung aja kita sapa dulu, ada Bapak Arif Motahar, STMP, Kepala Bidang Angkutan Jalan. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatan sehat terus ya Bapak ya, soalnya hobinya naik gunung ya nggak sih Pak? Amin. Amin ya. Oke, selain Pak Arif juga di sini kita kehadiran dari DPMPTSP Kabupaten Magelang, ada Bapak Danang Pramono Hadi SE, Pranata Humas DPMPTSP Kabupaten Magelang. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Mbak Andi, selamat pagi pendengar Radio Gemilang FM. Oke, ini produsernya turun gunung juga nih. Oh, dipaksa turun gunung ya, akhirnya tampil juga. Tapi gak apa-apa ya Bapak ya, biar kelihatan nih, oh ini produsernya gitu. Oke, dan pastinya Bapak-bapak hari ini kita akan ngobrolin ya Pak terkait dengan penyelenggaraan perizinan angkutan umum di Kabupaten Magelang. Dan langsung aja Andin ke Pak Arif dulu ya Bapak ya, dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Kan kalau tadi Andin nyebutin ada transportasi angkutan private pribadi dan juga ada angkutan umum ya Bapak ya. Nah mungkin Pak Arif bisa memberikan penjelasan terkait dengan perbedaan transportasi atau angkutan private pribadi atau dan angkutan umum. Silahkan Bapak. Untuk sebelum transportasi yang bersifat private atau publik, barangkali kita mulai dari kata transportasi itu sendiri. Oke, siap. Transportasi itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya ini di angkutan ya. Nah, terminologi angkutan ini adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain melalui ruang jalan. Itu terminologinya seperti itu. Kemudian dari angkutan itu sendiri akhirnya butuh sarana dan prasarana. Prasarananya adalah jalan atau ruang jalan itu sendiri, kemudian sarananya adalah alat angkut. Alat angkut ini berupa kendaraan. Nah, kendaraan ini bisa kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor. Nah, pada kesempatan ini tentunya angkutan, kita bicara tentang angkutan umum, maka ini adalah kendaraan bermotor. Selanjutnya untuk transportasi atau angkutan pribadi adalah angkutan yang menggunakan kendaraan milik pribadi. Jadi seperti mobil atau sepeda motor dan sebagainya itu milik pribadi. Hanya untuk kepentingan pribadi, tidak untuk melayani umum. Sedangkan untuk transportasi umum itu adalah perpindahan orang atau barang yang menggunakan sistem berbayar atau sewa. Ini kunci kata kuncinya adalah ada sewa atau berbayar. Jadi dan untuk melayani angkutan kepentingan umum. Jadi itu bedanya angkutan yang bersifat private dan angkutan yang bersifat umum. Jadi itu bedanya, Mbak. Baik, itu tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Arif terkait dengan perbedaannya angkutan umum dan juga angkutan private, dan masing-masing ini juga pasti kan ada undang-undangnya ya Bapak ya. Nah mungkin Pak Arif juga menjelaskan terkait dengan angkutan umum yang sudah ada di undang-undang begitu Bapak. Silahkan Bapak. Ya. Kalau untuk angkutan umum ini kan tadi dibagi dua, angkutan umum untuk orang dan angkutan umum untuk
barang, di mana ini sudah diatur regulasinya. Sedangkan untuk angkutan umum orang itu juga dibedakan lagi menjadi dua, yaitu angkutan umum orang dalam trayek, kemudian angkutan umum orang tidak dalam trayek. Sedangkan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek itu ini diklasifikasikan lagi, ada angkutan lintas batas negara, kemudian ada angkutan antar kota antar provinsi, kemudian ada angkutan antar provinsi, kemudian angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan. Nah, di mana angkutan yang dalam trayek ini mempunyai kriteria, dia mempunyai rute tetap, lintasan yang tetap dilalui, tidak semaunya sendiri ya. Dia rute atau trayeknya sudah ditentukan, kemudian pelayanannya juga tetap untuk antar kota antar provinsi dan antar kota dalam provinsi itu sudah ditentukan jam-jam dan waktu-waktunya. Tetapi kalau untuk yang angkutan perdesaan atau perkotaan, dia rutenya, trayeknya tetap, tetapi waktunya tidak tertentu, bisa sewaktu-waktu, dan dia mempunyai asal dan tujuan yang sudah pasti. Itu yang dinamakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor dalam trayek. Baik Bapak. Tadi Pak Arief menyatakan bahwa untuk angkutan itu juga diatur ya untuk jam-jamnya dan juga itu kenapa sih Pak alasannya harus diatur seperti itu Pak? Karena ini kan layanan kepada masyarakat. Dan ini kan ada beberapa penyedia, katakanlah pengusaha angkutan. Kalau tidak dibatasi jam-jamnya seperti angkutan antar kota antar provinsi atau antar kota dalam provinsi, ini kan bisa terjadi gesekan atau rebutan di ini, karena nah itu artinya ada kepastian waktunya gitu. Kalau jam sekian ini kendaraan dari perusahaan ini yang ini gitu. Tapi kalau angkutan itu yang sifatnya ini ya AKAP dan AKDP. Tetapi kalau angkudes atau angkutan perkotaan ini tidak dibatasi waktunya, jadi dia bisa sewaktu-waktu, tetapi lintasannya tetap, rutenya tetap tidak berubah. Ya kalau lintasannya juga tidak ditetapkan, nanti setiap hari dia bisa ke sana, bisa ke sini, jadi tidak teratur. Itu bedanya yang AKAP, AKDP dan angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan itu. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa agar lalu lintas juga lancar juga, itu termasuk ya Bapak ya. Baik. Bapak, kalau untuk di Kabupaten Magelang sendiri ya, angkutan umum yang ada itu trayek apa aja sih Pak? Nah, di Kabupaten Magelang sendiri sebenarnya kan ada AKAP, AKDP, kemudian angkutan perdesaan. Dulu pernah ada angkutan taksi ya, cuman dia kategori angkutan umum tapi tidak dalam trayek. Kalau tidak dalam trayek ini kan tidak ditentukan trayeknya, dia bisa kemana saja. Kalau taksi kan door to door dia pelayanannya. Tetapi berkembangnya teknologi, kemudian ada yang namanya angkutan sewa khusus yang dinamakan dengan seperti Grab, Gojek dan sebagainya. Akhirnya yang taksi itu akhirnya tergerus oleh zaman, akhirnya habis, tidak ada di Kabupaten Magelang. Nah kalau kendaraan online ini seperti apa Pak? Nah, kriterianya Pak? Sebenarnya kalau kendaraan online ini ada Permenhub 118 tahun 2018 yang mengatur tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus ini. Nah, itu sebenarnya ada regulasinya dan perizinannya itu pada level provinsi. Jadi tidak di kabupaten, karena dia melintasi kabupaten satu dengan kabupaten lainnya. Makanya dia perizinannya ditarik di level provinsi, tidak kabupaten. Baik. Jadi bisa ya Bapak ya, itu bisa berizin juga begitu ya Bapak ya? Ya, regulasinya begitu. Tetapi tidak di tempatnya Pak Danang. Tapi ada di provinsi ya. Provinsi ya. Baik. Tadi Pak Arief sudah menjelaskan ya kriteria umum angkutan umum gitu ya Pak ya. Lalu gimana nih Pak, pengusaha angkutan umum siapa aja yang boleh berusaha di bidang angkutan umum dan bagaimana Pak perizinannya, silakan. Untuk
berusaha di bidang angkutan umum yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, mau bergerak di bidang apa namanya AKAP, AKDP, angkutan perdesaan, ataupun angkutan barang dan sebagainya, itu diatur di dalam apa namanya PP 74 2014 tentang angkutan jalan, bahwa yang bergerak atau berusaha di bidang angkutan itu harus berbadan hukum. Jadi tidak ada angkutan umum itu yang dimiliki oleh perorangan. Nah, badan hukumnya itu apa? Badan hukumnya bisa berbentuk BUMN, BUMD, kemudian perseroan ataupun koperasi. Nah, ini apa namanya syarat pengusahaan angkutan umum. Nanti kalau ke tempat Pak Danang ada yang datang perorangan membuat angkutan umum, ya nggak bisa, gitu. Karena memang apa namanya regulasi yang mengatur di PP 74 2014 maupun di apa namanya di Permenhub nomor 15 tahun 2019 apa menyatakan seperti itu, harus berbadan hukum seperti tadi itu apa BUMN, BUMD, perseroan atau koperasi. Itu Mbak yang bisa apa berusaha di bidang angkutan umum. Kalau bus pariwisata itu termasuk nggak sih Pak? Bus pariwisata itu juga termasuk angkutan umum. Cuman bis pariwisata ini secara kewenangan ada di pusat atau Kementerian Perhubungan. Jadi ya kalau mau mengurus apa namanya perizinan di bidang angkutan apa pariwisata itu nanti di Kementerian Perhubungan. Mungkin kalau di kabupaten kan DPM PTSP kabupaten ya Mas. Kalau di pusat mungkin masuknya ya OSS-nya yang mana, kemudian verifikatornya terkait dengan apa persyaratan pemenuhannya sertifikat standar itu ada di Kementerian Perhubungan, di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Seperti itu. Jadi memang ada posnya masing-masing ya Bapak ya? Ada gitu. Ya seperti tadi yang AKDP nanti ada di apa namanya di provinsi. Terus kemudian angkutan barang yang untuk perpindahan barang itu juga level provinsi yang berwenang. Jadi kabupaten tidak punya kewenangan untuk angkutan barang. Siap, baik. Saya ke Pak Danang nih, Bapak terkait dengan perizinan ya dari DPM PTBC sendiri, mungkin bisa membahas Pak, bagaimana nih Pak cara masyarakat untuk mengajukan perizinan berusaha angkutan umum di Kabupaten Magelang. Silahkan Bapak. Terima kasih Mbak Andin. Ini untuk pendengar radio Gemilang terkait perizinan. Kalau dulu namanya perizinan trayek. Ya, setelah ada OS, trayek itu sudah nggak ada. Jadi pertama harus berbadan hukum. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Arief bahwa untuk yang mau melakukan perizinan di bidang transportasi harus berbadan hukum. Seperti BUMD, BUMN, koperasi, PT, seperti itu. Nah, kebanyakan di Kabupaten Magelang adalah koperasi. Jadi mereka menyatu dalam bentuk koperasi. Mereka pertama harus izin harus masuk ke OSS dulu, mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Itu kan untuk perizinan berusahanya dulu. Setelah dapat NIB, mereka karena risikonya menengah tinggi, jadi harus ada verifikasi. Akhirnya harus ada terbit namanya sertifikat standar. Nah, sertifikat standar itu sekarang yang kita gunakan sebagai pengganti izin trayek. Jadi koperasi atau perusahaan itu mengurus di OSS. Setelah itu mendapatkan NIB, setelah itu proses sertifikat standar, nanti yang verifikasi adalah dari Dishub Kabupaten. Dari Dishub. Nanti Dishub itu selama 5 hari kerja, kalau misalnya dokumen lengkap nanti disetujui, seperti itu. Setelah nanti persyaratannya ada karena setiap jenis ada beberapa yang masuk kewenangan kabupaten, yaitu ada sekitar 5 ya, 4 KBL, namanya KBLI, seperti itu. Jadi di OSS itu yang masuk ke kabupaten, kewenangan kabupaten adalah yang angkutan perdesaan, bukan bus dalam trayek, angkutan perkotaan, KBL-nya di 494. Jadi 494 11 sampai 494 19 nggih. Atas sekitar 5 nggih Pak nggih, atau berapa ngoten niku. Nah, itu nanti persyaratannya itu masing-masing. Jadi nanti ada beberapa, nanti kalau misalnya para pedagang Gemilang pengen berusaha di situ, nanti coba masuk di OSS RPA, nanti buka KBLI-nya, nanti persyaratan standarnya untuk setiap standarnya seperti apa. Mungkin seperti itu. Jadi kayak angkot gitu ya Bapak ya?
Untuk perizinan kan tadi antar desa ya, angkot, ada apa lagi Pak? Angkot atau kopata. Kopata, ini kan nanti kalau yang di kewenangan kabupaten adalah yang angkot pedesaan, angkot des itu, sama yang angkot yang kopata yang antar kabupaten dan kota. Magelang seperti itu masih masuk kewenangan di Kabupaten Magelang. Seperti itu. Siap, baik. Bapak, kalau untuk NIB dan sertifikasi standar kan terbit dari OSS nih ya Bapak ya. Nah, bagaimana dengan penerbitan kartu pengawasan Pak? Nah, nanti turunannya itu jadi di Permenhub ya di PP 74 tahun 2014 dan di Permenhub itu nanti ada namanya kartu pengawasan. Jadi secara teknis nanti kartu itu digunakan untuk dinas perhubungan untuk mengendalikan rute-rute trayek mereka. Seperti itulah. Nanti kartu pengawasan itu terbit setelah mereka itu mendapatkan NIB dan sertifikat standar yang sudah terverifikasi, jadi sudah lolos. Setelah itu mereka itu mengurus mengurus kartu pengawasan. Nah, kartu pengawasan itu untuk per mobilnya, per angkotnya, atau per yang misalnya ada di angkot di sini ada beberapa grup, Mbak. Banyak ya. Di Kabupaten Magelang tercatat sekitar 910 yang sudah 910? 9 atau 10. Oh, 910. Operasinya. Baik. Kalau jumlah angkotnya kita belum tahu Mbak. Nanti mungkin tanya sama Dikut jumlah angkotnya berapa yang aktif. Karena untuk saat ini rata-rata sampai dengan triwulan ini sekitar ada 152 yang mengajukan permohonan untuk kartu pengawasan. Kartu pengawasan itu bisa diurus melalui online sekarang, Mbak. Tidak ada yang manual karena namanya dengan sidering. Sidering sistem pendaftaran dan tracking perizinan Kabupaten Magelang. Lah itu bisa pakai di searching di websitenya atau via MSS Magelang Smart Service. Kita itu untuk mencoba untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat supaya pelayanan lebih cepat, murah, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kita sekarang di-online-kan dengan sidering. Nah, nanti pemohonnya bisa masuk lewat sidering dengan akun. Jadi mereka itu bisa masuk dengan satu akun pemohon untuk mendaftarkan beberapa mobil. Seperti itu, seperti itu untuk teknisnya. Jadi untuk pengajuan seperti itu sebenarnya masih banyak ya Pak ya? Untuk pengajuan trayek angkot gitu sebenarnya banyak ya Pak ya? Itu rata-rata untuk triwulan 1 dari Januari sampai dengan Maret itu tercatat 152. Itu yang perdesaan dan perbatasan. Ya, ini menarik ya Bapak ya, dilihat di era sekarang kan sudah ada banyak yang pakai motor sendiri, pakai kendaraan pribadi sendiri gitu ya. Anak sekolah juga mungkin udah punya kendaraan bermotor sendiri. Kayaknya ini menarik ya Pak ya. Ternyata angkot juga masih terus bisa digunakan gitu. Nanti kita bahas ya Pak Arief dan juga Pak Danang ya terkait dengan angkot ini, karena jarang-jarang ya Pak sekarang anak sekolah yang naik angkot, naik kopata. Dulu waktu SMP, SD, SMA udah setiap hari ada angkot. Gelantungan ya Pak di pinggir pintu ya gitu. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi Sobat Gemilang. Pokoknya ngobrol-ngobrol bersama DPM PTSP Kabupaten Magelang dan juga bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Jadi pastikan Anda terus bergabung bersama Andin di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Hari ini Mel,
kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet, cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangcup.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Tri, sesok baru lulus kuliah kerja apa yo? Aku yo bingung Put. Nek ana lowongan, kabari yo. Ladalah zaman saya kok isih bingung golek lowongan kerja toh? Buka aja aplikasi Emakaryo. Emakaryo adalah aplikasi yang diinisiasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah untuk menjembatani para pencari kerja dengan pemberi kerja di wilayah Jawa Tengah. Cara aksesnya gampang. Tinggal ketik www.bursakerja.jatengprof.go.id, buat akun, pilih jenis pendidikan, dan tada! Informasi lowongan pekerjaan di seluruh wilayah Jawa Tengah sudah bisa kamu akses. Wah, ternyata gampang ya, Put. Oh, Tri, aku udah ditambah semangat makaryo nek ngene carane. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana, kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Nggak dong. Untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Jateng lebih dekat. Edisi Kabupaten Magelang. Yap, seperti yang sudah pernah aku jelasin di episode sebelumnya, Magelang luasnya mencapai 1.085,73 km persegi. Kabupaten ini sudah ada sejak 11 April 907 Masehi dan sekarang dihuni sekitar 1.363.290 jiwa. Kabupaten Magelang gak cuma terkenal karena sejarah dan penduduknya, tapi juga kuliner khasnya yang super lezat. Kalau Kang Mas Bayu mampir ke warung Mangut Pincuk, jangan lupa cobain berbagai olahan mangut mereka yang kaya rempah-rempah. Di sini kamu bisa nikmatin mangut belut, mangut ikan beong, mangut wader, dan mangut ikan kotes. Pokoknya surganya pecinta ikan deh.
Lanjut ke objek wisata, di Kabupaten Magelang ada satu spot yang sering disebut Nepal Van Java. Tempat ini ada di Dusun Butuh, Desa Temanggung, dan menawarkan pemandangan pedesaan indah dengan latar Gunung Sumbi. Jangan lupa juga kunjungi Candi Borobudur yang megah, terletak di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur. Candi Borobudur ini bukan cuma kebanggaan Magelang, tapi juga Indonesia di mata dunia. Jadi Magelang itu nggak cuma tentang Candi Borobudur loh. Kabupaten ini penuh dengan keunikan dan pesona yang bikin Kang Mas Bayu pasti betah. Yuk kenal lebih dekat ke Kabupaten Magelang. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama DP MPTSP Kabupaten Magelang dan juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang, dan pastinya kita masih ngobrol ya terkait dengan penyelenggaraan perizinan angkutan umum di Kabupaten Magelang. Dan masih bergabung bersama kita hari ini ada Bapak Arif dari Disub ya, Kepala Bidang Angkutan Jalan, dan juga ada Pak Danang, Pranata Humas DP MPTSP Kabupaten Magelang. Dan kita lanjut lagi ya, karena tadi Pak Arif dan juga Pak Danang sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana sih perizinan untuk masyarakat yang ingin ada angkutan umum dan juga mungkin bagaimana perundangannya, dan tadi juga sudah dijelaskan ya secara spesifik ya terkait dengan angkutan umum apa saja yang bisa untuk melakukan perizinan. Oke, sebelum kita lanjut lagi lebih dalam ya terkait dengan perizinan angkutan, mungkin sebagai intermezzo sedikit ya ini ya Pak Danang dan juga Pak Arif ya terkait dengan angkot nih Pak. Nih kalau zaman dulu angkot itu wah laku banget ya Pak ya, di terminal tuh wah rame. Nah kalau sekarang gimana Pak untuk angkot sekarang? Apakah masih eksis Pak? Silakan Pak. Ya, untuk angkot sebenarnya di Kabupaten Magelang masih eksis, tetapi secara data itu semakin hari mengalami penurunan. Oke. Nah, ini bisa kami sampaikan bahwasanya terkait dengan angkot ini banyak faktor yang menyebabkan kenapa angkot ini terjadi penurunan pengguna angkot ya. Salah satu faktornya adalah pertumbuhan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor di Kabupaten Magelang ini sungguh sangat luar biasa. Data dari BPS yang saya hitung rata-rata selama 5 tahun itu, kalau di rata-rata setahun itu di Kabupaten Magelang pertambahan sepeda motor itu 24.000 unit. Wow, luar biasa Satu bulan itu menjadi 2.000 unit sepeda motor. Bayangkan seperti itu. Taruh sajalah yang semula adalah pengguna angkot dari 24.000 itu 5%-nya saja itu mulanya adalah pengguna angkot. Ketika dia sudah menggunakan sepeda motor, otomatis kan berapa yang beralih dari angkot ke sepeda motor. Nah, ini salah satu faktor, masih banyak faktor yang lainnya ya. Tetapi dari satu sisi mungkin bagi katakanlah UPPD ya, kalau yang Samsat lah itu merupakan PAD yang ini ya. Iya dong. Tapi bagi di Dinas Perhubungan itu menjadi penurunan ini ya, pelayanan terhadap untuk angkutan pedesaan atau angkutan perkotaan. Ini penggunanya beralih ini, padahal kita mengharapkan transportasi publik inilah yang yang digunakan. Jadi tidak hanya satu faktor saja, jadi banyak faktor yang menyebabkan eksistensi angkutan pedesaan itu mengalami penurunan. Dan tadi juga sempat di sesi tadi, berapa sih yang aktif di Kabupaten Magelang? Dari catatan kami di tahun 2025 itu kurang lebih yang melakukan perpanjangan kartu pengawasan itu sekitar kurang lebih 600 unit lah, masih ada 600 unit. Tetapi ini masih agak lega saya tanya, ada teman di kabupaten yang lain angkotnya itu sudah benar-benar mendekati punah, begitu ceritanya seperti itu.
sampai punah ya Pak ya. Oke, ya karena memang dalam keluarga pun satu orang itu harus punya motor ya Pak ya. 4 orang, satu orang ada 4 motor gitu kalau sekarang zaman sekarang gitu. Nah Pak, gimana nih Pak untuk mengangkotkan kembali begitu kan, untuk menghidupkan kembali transportasi publik ini seperti apa Pak? Ada nggak Pak? Nah, sebenarnya untuk menghidupkan kembali angkutan publik ini, yang pertama kan banyak, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak faktor ya. Kemudian saat ini yang di Dinas Perhubungan lakukan salah satunya adalah dengan terkait dengan Sabta Cipta dari Bupati Magelang yang baru itu, yang salah satunya adalah terkait dengan pendidikan ya. Nah, di pendidikan ini dibuat program untuk angkutan gratis untuk anak sekolah. Kemudian kami sebagai OPD pendukung ya di Sabta Cipta itu kemudian membuat formula. Dalam hal ini saat ini kami baru ongoing studinya untuk mempersiapkan angkutan gratis untuk anak sekolah. Konsepnya adalah kita mengoptimalkan angkutan pedesaan yang ada, yang existing. Artinya mereka kita libatkan melalui koperasi karena angkutan itu kan perizinan berusahanya ada di bawah koperasi kan. Jadi kita dengan koperasi kemudian sifatnya seperti subsidi pemerintah kepada angkutan pedesaan tersebut. Jadi pada saat berangkat sekolah mereka berkewajiban untuk mengantarkan. Nah, kemudian pada saat pulang sekolah dia harus menjemput. Di luar mengantar sekolah dan menjemput pulang sekolah, mereka silahkan untuk kalau bahasa Magelangnya ngerit di trayeknya sendiri gitu. Minimal dia di 2 kali itu dia nanti ada subsidinya untuk mendapatkan di situ. Selain itu silahkan nyari penumpang di jam-jam di luar berangkat sekolah dan pulang sekolah. Dan diharapkan nanti pada saat APBD perubahan kita sudah bisa mengeksekusi untuk beberapa rute trayek angkutan gratis untuk anak sekolah. Sifatnya pilot project. Nah, di tahun-tahun berikutnya 2026, 2027 dan seterusnya nanti akan kita perluas jangkauan angkutan gratis untuk anak sekolah. Harapannya di seluruh Kabupaten Magelang nanti bisa terakomodir untuk angkutan gratis anak sekolah. Siap. Baik, ini yang ditunggu sama ibu-ibu ya Pak ya. Irit Pak jadinya. Kita kembali ke Pak Danang lagi ya Pak Danang terkait dengan perizinan angkutan umum nih Pak. Kalau untuk proses yang diperlukan ya Pak ya hingga sertifikat standar terbit itu berapa lama Pak? Untuk sertifikat standar itu kalau dokumen lengkap itu ada 5 hari. 5 hari ya. Setelah verifikasi 5 hari nanti terbit. Nanti setelah verifikasi di Dishub terbit, nanti yang tanda tangan adalah secara sistem otomatis adalah Kepala DPP-LSP atas nama Bupati Magelang. Jadi nanti itu adalah kewenangan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala DPMP-TSP yang sertifikat standar. Baik. Jadi 5 hari ya Bapak ya? Untuk yang sertifikat standar. Itu bisa online begitu ya Bapak ya? Pakai OSS. Pakai OSS. Nah, biasanya Pak apa yang dibutuhkan masyarakat untuk mengisi data-data yang ada di OSS? Mungkin berkas-berkas apa yang harus disiapkan Pak? Kalau yang untuk OSS itu yang jelas harus ada akte pendirian kalau koperasi atau yang dokumen-dokumen kelengkapan untuk akte pendirian. Setelah itu adalah identitas dari pimpinan. Setelah itu hanya saja karena sertifikat standar itu setiap KBL itu adalah beda-beda. Itu kami sarankan untuk itu kan ada 5 ya. Itu nanti beda-beda ya. Nanti silahkan untuk ngecek di halaman SRBA. Nah, setelah itu Lah, selanjutnya nanti setelah hanya saja untuk OSS RBA itu yang jelas adalah nanti KTP pengurus, terus kotaknya, kalau ada NPWP-nya seperti itu, dan nanti keterangan-keterangan terkait dengan badan usaha permodalannya seperti itu. Siap. Mungkin kalau standar mungkin lebih ke
ke Dishub untuk yang lebih mengerti terkait dengan sertifikat standarnya yang terkait dengan dalamannya. Oke, baik. Kalau untuk perizinan lewat OSS ini Pak Danang, apakah sama Pak seperti kayak UMKM pengusaha-pengusaha kan ada LKPM tuh. Nah, kalau untuk yang punya trayek ini apakah juga ada harus melaporkan juga Pak? Iya. Untuk sebenarnya untuk pengguna OSRD adalah harus melakukan LKPM. Oke, semua Pak. Dan ini termasuk resiko, karena resikonya termasuk menengah tinggi, itu salah satu yang disarankan untuk melaporkan. Tapi mungkin nanti di prioritas yang kedua atau ketiga, seperti itu. Oke, berarti angkutan juga ya Pak ya? Iya, laporan siap-siap juga. Oke, baik. Saya ke Pak Arif nih, Bapak kan tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Danang ya terkait dengan perizinan melewati OSS itu kan juga perlu ada verifikasi dari Dinas Perhubungan begitu ya Bapak ya. Itu verifikasi penilaiannya seperti apa sih Pak yang akhirnya nanti akan disetujui penerbitannya gitu Pak? Apakah ada penilaiannya Pak gitu? Ada. Memang setelah masuk OSS itu persyaratan selanjutnya adalah mengupload beberapa persyaratan yang tertera di sertifikat standar. Salah satunya adalah angkutan minimal adalah 5 kendaraan. Ini 5 kendaraan kan itu nanti data-data kendaraannya STNK dan lain sebagainya itu nanti di-upload ke sistem itu. Kemudian juga harus menguasai atau memiliki garasi tempat kendaraan, kemudian punya kerjasama dengan bengkel, kemudian beberapa persyaratan yang lain itu nanti bisa masuk ke OSS itu dipenuhi. Nah, setelah itu oleh calon pengusaha itu diupload, nanti dari personel dari Dinas Perhubungan yang mempunyai hak akses turunan untuk OSS itu kemudian memverifikasi dan kita buktikan di lapangan biasanya begitu. Kalau sudah dibuktikan, kita ibaratnya kita setujui itu sesuai yang diupload, kemudian nanti kembali ke DPMPTSP lagi gitu. Baik. Jadi DPMPTSP juga ngecek ya Bapak ya untuk pelaporan juga ngecek ya Pak ya. Itu juga dicek. Nanti kalau pelaporan nanti di LKPM-nya itu nanti LKPM-nya dicek kita pantau. Tetap dipantau nih. Wah, dipantau terus ya. Dipantau juga dari Dishub pastinya ya Bapak ya. Untuk terkait ini masih layak nggak sih untuk tetap beroperasi begitu juga dicek Pak? Ya, salah satunya kan ini Bu, kalau kelayakan kendaraan itu kan kontrolnya kan di kartu pengawasan sih sebenarnya. Karena di setiap itu kan 1 tahun sekali. Dengan adanya kartu pengawasan itu kan di situ nanti ada STNK, ada buku uji, kemudian ada sudah membayar jasa rahasia atau belum kan begitu. Kalau salah satunya ini mati tidak dipenuhi kan artinya kartu pengawasannya tidak bisa diterbitkan. Ini salah satu kontrol kita untuk ini tidak hanya perizinan berusahanya saja. Setelah perizinan berusaha NIB terverifikasi standar sertifikat standar ini kan sifatnya umum. Tetapi kalau KP ini kan perkendaraan. Jadi kontrol dari Dinas Perhubungan ya lewat kartu pengawasan itu. Tetap pasti dikontrol ya Pak. Siap, baik. Pak Danang kalau tadi kan proses yang berapa lama proses yang diperlukan hingga sertifikat standar terbit ya Bapak ya. Kalau untuk proses yang diperlukan hingga kartu pengawasan terbit berapa lama Bapak? Gini Mbak Andin, untuk kartu pengawasan itu di SOP kami itu berdasarkan Pergub itu 9 hari. 9 hari. Hanya saja karena sistemnya sudah online, itu rata-rata 4 hari sampai 6 hari itu sudah selesai. Seperti itu. Jadi nanti rata-rata 5 hari sudah dari permohonan sampai dengan nanti sudah TTE 5 hari sudah selesai. Baik. Dan untuk prosesnya nggak ada biaya ya Pak ya? Semuanya gratis Mbak, untuk proses perizinan kartu pengawasan. Baik, gratis ya dan online juga, jadi ini lebih efisien ya Bapak ya. Nah, itu juga sarana kami untuk membantu mensukseskan program tadi yang sertifikat terkait dengan transportasi. Kami bisa membantu untuk menggratiskan perizinannya dan mempermudah prosesnya. Siap, baik. Bapak, ini kita bacakan dulu ya Bapak ya yang sudah memberikan pertanyaan di WA Radio Gemilang di 081579689668. Bapak, ini untuk Pak Arif ya Bapak ya, ini dari Pak Wahyu di Grabak. Selamat siang. Saya ingin bertanya Bapak tentang izin trayek yang kadaluarsa dan mau dipindah tangankan ke pihak lain. Gimana Bapak cara mengurusnya? Silakan Pak. Ini untuk
kartu pengawasan itu sebenarnya atau trayek lah, atau dulu namanya izin trayek dan kartu pengawasan. Sekarang izin trayek kan sudah tidak ada, hanya izin berusaha. Untuk kartu pengawasan itu sebenarnya tidak bisa dipindah tangankan. Kalau dulu ada yang namanya trayek itu dijual, gitu kan? Pada saat itu dijual belikan. Sebenarnya nggak diperbolehkan itu. Artinya kalau sudah tidak melayani trayek itu dikembalikan kepada Dinas Perhubungan. Itu seperti itu. Jadi tidak ada jual beli seperti itu. Kalau beli mobil trayeknya pada saat itu seperti itu. Tapi enggak diperbolehkan. Jadi kalau sudah tidak mau melayani, tidak sanggup atau alasan tertentu, itu harus dikembalikan kepada Dinas Perhubungan. Kartu pengawasan juga dikembalikan. Kalau ada pihak lain yang mau mengisi itu, ya lewat koperasi mengajukan, kan begitu. Jadi tidak dari pemilik anggota koperasi ke pemilik anggota koperasi yang lain. Mekanismenya seperti itu. Baik. Jadi ini harus dikembalikan lagi ke Dishub ya Bapak ya. Oke, baik. Pak Danang dan juga Pak Arief, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ya di sesi 3. Dan pastinya sahabat Gemilang jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di Jamus Gemilang, Jagongan Al-Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet, cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan, hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang.
Aku udah kenyang banget nih. Loh, itu makananmu masih banyak banget loh. Nggak kamu habisin? Enggak deh, udah kenyang banget ini. Tahu nggak? Ini itu termasuk food waste loh, alias boros pangan. Tahu nggak sih, di Indonesia ada 23 sampai dengan 48 juta ton makanan yang terbuang sia-sia setiap tahunnya, di mana jumlah ini seharusnya dapat digunakan untuk memberi makan 61 hingga 125 juta orang di Indonesia. Lalu, apa saja hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir food waste? 1. Menyusun rencana menu makanan. 2. Berbelanja bahan makanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Menyiapkan makanan dengan baik dan benar. 4. Mengkonsumsi bahan makanan sesuai kebutuhan. Dan jika ada makanan berlebih, bisa dibagikan ke orang-orang di sekitar. Jadi, yuk stop boros pangan. Kalau gitu, aku bawa pulang aja deh sisanya. Biar bisa aku makan di rumah. Hihi. Nah, cakep tuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, Sobat Gemilang, masih di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang dan juga dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Dan masih bergabung bersama kita hari ini ada Bapak Arif, Kepala Bidang Angkutan Jalan, dan juga ada Pak Danang, Pranata Humas DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan beliau sudah menjelaskan ya kepada kita ya bagaimana sih proses penyelenggaraan perizinan angkutan umum di Kabupaten Magelang. Dan langsung aja saya ke Pak Arif lagi nih Pak. Untuk Pak Arif mungkin bisa menyampaikan nih kepada masyarakat ya terkait dengan penyelenggaraan perizinan angkutan umum di Kabupaten Magelang sebagai closing statement. Silakan Bapak. Sebenarnya untuk angkutan umum pedesaan ini kan perizinannya di koperasi. Okay. Jadi ketika masyarakat katakanlah kepingin berusaha di bidang angkutan pedesaan, ya bergabunglah dengan koperasi lebih dahulu. Okay. Nanti dari koperasi yang akan menindaklanjuti untuk segala perizinannya. Itu saja sebenarnya. Baik, dan sudah ada mekanisme, tinggal dijalankan aja begitu ya Bapak ya. Oke, baik. Ke Pak Danang mungkin apa yang ingin disampaikan ke sahabat Gemilang yang mungkin lagi newbie, pengen nyobain gitu ya Pak ya. Pengen melakukan perizinan terkait dengan angkutan umum, mungkin silakan Bapak. Oke, kami DPMPTSP sebagai OPD penyelenggara perizinan mengajak masyarakat Kabupaten Magelang untuk memperbarui izin-izin perizinan terkait kartu pengawasan, karena kartu pengawasan itu gratis dan prosesnya kita permudah. Kita terima kasih kepada Kominfo sudah membantu kami aplikasinya Sidering di MSS. Jadi kemudahan perizinan itu semoga dapat membantu program Bupati Sabta untuk bisa meningkatkan menghidupkan transportasi di Kabupaten Magelang supaya angkot des itu lebih hidup lagi, bisa berjalan seperti dulu waktu kita masih sekolah dulu, Pak. Ya, betul. Jadi memori lagi begitu Pak ya. Oke, baik. Pak Danang mungkin bisa menjelaskan ya terkait dengan mungkin masyarakat ingin melakukan perizinan dan mungkin ingin mengetahui informasi lebih lanjut, mau kemana Pak? Silahkan Bapak. Untuk perizinan transportasi di Kabupaten Magelang terkait dengan perizinan OS dan sertifikat standar bisa aplikasi OS RPA ataupun nanti bisa datang langsung ke MPP Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang, karena nanti ada petugas dari Dishub setiap hari standby di MPP. Baik. Nah, untuk kartu pengawasan nanti kalau misalnya ada kesulitan silakan datang ataupun nanti bisa aplikasi di Sidering. Nanti kalau ada masalah-masalah, kalau misalnya ada nggak sempat ke EPP, kita ada hotline-nya Mbak. Hotline-nya di 0858 866 6631. Itu hotline-nya PTSP. Kalau misalnya ada aduan, ada saran, kritik, masukan,
terkait dengan pelayanan perizinan di Kabupaten Magelang. Oke, baik. Jadi kalau ada yang ingin dikonsultasikan ya bisa langsung aja, bisa WA di 085 888 666631 dan pastinya petugas di Sub juga sudah ada yang standby di sana ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan untuk melakukan perizinan ini. Baik, terima kasih Pak Arif untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Pak Danang waktunya untuk hari ini ya Bapak ya. Semoga next time ada waktu lagi kita bisa ngobrol lagi ya Bapak ya. Oke, dan pastinya sehat-sehat untuk Bapak-bapak. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah bersama DPMP TSP Kabupaten Magelang dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Dan saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.